Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempatnya ini yang sudah kami undang. Di sini saya mengerjakan tugas daripada program guru penggerak angkatan 11, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif pengimbasan di sekolah masing-masing. Sebelum untuk memulai acara, ada baiknya dimulai dengan doa. Kami dengan hormat Pak Doli Samosir untuk membawa doa membukakan acara kita ini. Baik, untuk mengambil berkat dalam pelaksanaan CGP ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas. Berikan kemudahan kepada mereka, berikan kesabaran serta ketabahan kepada mereka, bukakan pintu dan hati pikiran mereka agar senantiasa menerima hal yang terbaik yang akan diberikan di masa-masa yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih doa dari Pak Doli Samosir. Kiranya pertemuan kita kali ini akan mendapat berkah bagi kita semua. Berikutnya kata sambutan dari kepala sekolah untuk sekiranya sekaligus membuka kegiatan daripada menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif untuk para sekolah yang diwakilkan oleh Pak Budi Sopian selaku PKS Kurikulum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kita ucapkan bersyukur kepada Allah SWT di mana kita dapat berjumpa di ruang yang bahagia ini dalam kegiatan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4 yang Bapak CGP pada hari ini telah memasuki modul 2. Di sini kita Bapak Ibu guru SMA semoga akan mengikuti nanti kurang 1 jam lebih tentang penyebaran pemahaman Bapak Jasma Prediksi Tinjak tentang modul 1.4 budaya positif. Izin Bapak Kepala Sekolah mengharapkan nantinya selama kegiatan berlangsung Bapak Ibu dan pegawai dapat menerima dan juga nantinya bisa memberikan tanggapan terkait pemahaman materi yang disampaikan CGP kita Bapak Jasma Prediksi Tinjak yang merupakan bagian dari proses belajar mengikuti program pendidikan guru penggerak kelas 11. Di modul ini merupakan modul yang terkomplit nantinya menambah pemahaman mereka dalam pembelajaran. Diharapkan semoga nantinya Bapak atau Ibu yang mengikuti program guru penggerak kelas 11 maupun Bapak Ibu yang belum mengikuti PGP nantinya dapat mengikuti program-program pendidikan guru penggerak next agar dapat mengikuti jejak yang telah dilaksanakan oleh teman-teman kita. Jadi di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti program ini. Ini merupakan salah satu program unggulan FEB Ristek. Diharapkan ke depannya Bapak Ibu lain yang belum mengikuti program ini dapat saling mengikuti. Nanti akan dibuka kembali pada bulan Oktober angkatan ke-12.
Semoga dengan terlaksana kita ini sampai pada nantinya kita dapat mengikuti dengan semangat. Adapun hal yang nantinya bisa ditanyakan tentang terkait materi budaya positif dan juga berbagai macam baik yang disampaikan oleh Bapak Jasma Freddy dapat kita terapkan nantinya untuk perbaikan pembelajaran di sekolah kita untuk kedepannya menjadi lebih baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, sekaligus membuka kegiatan penyebaran pemahaman CGP 11 Bapak Jasma Freddy Sitinjak terkait pemahaman budaya positif di SMA Negeri Sebolga dibuka. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah dibuka oleh kepala sekolah untuk kegiatan saya hari ini, di mana saya mendapat tugas dari program guru penggerak, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 4 Sibolga. Perkenalkan Bapak Ibu pembimbing di kegiatan guru penggerak angkatan 11, yaitu untuk fasilitator ada Ibu Misdawati SPD MPD, lalu ada pengajar praktik oleh Pak Prewendi SPD, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sibolga, tepatnya SMA Negeri 4 Sibolga, yaitu Jasma Freddy Sitinjak SPD. Nah, untuk menyemangati kita sebelum kegiatan, kita main ice breaking dulu gitu ya, biar lebih semangat. Ice breakingnya seperti ini. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Ini sebentar aja, sebentar tapi menarik gitu. Sebentar tapi menarik. Kalau nggak menarik, nah nanti kita cut aja. Oke, permainannya begini, hanya bermain tentang menari sedikit aja, sedikit. Jadi seperti ini. Permainannya adalah Marina menari di atas menara, kayak gitu ya. Jadi nanti gerakannya seperti ini ya. Marina menari di atas menara. Dua tangan ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua seperti ini. Marina, ya, Marina merana di atas menara, di atas menara, Marina merana, gitu ya. Bisa? Kira-kira? Oke, kita ulang dulu ya, sama-sama. Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina berana di atas menara, di atas menara, Marina merana. Oke, bisa ya Bu ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk menyemangati. Oke. Udah hafal gerakannya ya Bapak Ibu ya. Marina menari merana di atas menara. Oke? Bisa ya? Oke. Oke, ini tesnya wacannya dari saya tidak akan membuat gerakannya. Silakan Bapak Ibu nanti buat gerakannya. Oke? Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Oke, itulah ekspresi kita sekedarnya untuk menyemangati kita di awal dalam kegiatan kita ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Oke, inti dari kegiatan ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif. Jadi ceritanya ini ya budaya positif di lingkungan sekolah yang mau kita buat di SMA Negeri 4 Sibolga. Nah, pertanyaannya, apakah itu budaya positif? Gitu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang kira-kira ada di pemikirannya budaya positif itu
apa sebenarnya? Ada gambaran tidak? Kira-kira? Iya, apa itu Bu? Budaya positif itu sebuah budaya positif itu sebuah arah untuk membiasakan hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat. Baik, terima kasih ya. Super sekali jawaban dari Bu Om tadi. Ya. Memang kalau dari kata-katanya ya, budaya artinya ada kebiasaan, pembiasaan. Kalau positif berarti hal-hal yang baik, kan begitu. Kalau kita bicara tentang positif, hal-hal yang baik. Nah, kita cek dulu apa sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi melalui pembiasaan-pembiasaan itu, ya, pembiasaan yang namanya nilai kebajikan menjadi karakter. Ya, ada menjadi ibaratnya label pada sekolah tersebut kalau kita bicara tentang sekolah. Oh, sekolah itu terkenal dengan disiplin positifnya atau budaya positifnya, seperti itu. Itulah dia pembiasaan-pembiasaan ya yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, topik di sini yang akan saya jelaskan mengenai budaya positif ada 8. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Inilah nanti yang terakhir. Oke. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar, sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu sebenarnya tujuan pendidikan kita ya itu adalah untuk menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaannya tinggi-tingginya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak tersebut. Ya. Nah, jadi pembelajaran yang idealnya sekarang adalah berpihak kepada murid. Bagaimana caranya? Maka kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan belajar daripada murid tersebut. Apa kebutuhannya? Maka kita harus memantau dulu, mengamati dulu, ya, bagaimana karakter siswa tersebut, ya, karakternya ataupun kebutuhannya, perasaannya sebelum dia memulai pembelajaran, sehingga dia betul-betul bisa menerima pembelajaran tersebut tanpa ada penghalangnya lagi. Begitulah nanti paradigmanya. Dan kita ingat, karena kita ini sudah masuk kurikulum merdeka, ya, tujuan daripada pendidikan itu adalah menanamkan yang namanya profil belajar Pancasila kepada peserta didik. Itulah nanti akhirnya. Oke, itulah perubahan paradigma belajar. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ini seringkali apalagi guru terkadang kita memikirnya kita bisa kok mengontrol siswa gitu. Oke. Nah, beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita selalu berpikiran ya bahwasanya kita itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Ketika kita mengontrol murid, apalagi dengan paksaan, ya, murid itu bukan jadi terkontrol, malah timbul dia hal negatifnya, maka dia akan memusuhi guru tersebut, tidak mau menuruti guru tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat, itu belum tentu. Kalau dia sifatnya dari eksternal.
selama kita yang memberikan penguatan positif, ya, itu belum tentu akan bermanfaat bagi si anak. Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya, belum tentu juga. Ya, kalau dia dewasa tetapi pemikirannya belum, ya, maka yang akan dipaksakan adalah hal yang salah. Ya, itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ini juga belum tentu. Bisa jadi menjatuhkan. Ya, menjatuhkan, bukan menjadi menguatkan, tapi adalah menjatuhkan. Itulah konsepsi tentang teori kontrol. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi beginilah paradigmanya untuk perubahannya, ya. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama sebelumnya, kan gitu ya. Nah, di teori kontrol bahwasanya realitas itu atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, ya. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ternyata yang benar itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, lalu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrolnya adalah semua perilaku itu pasti ada tujuan. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, ternyata bukan. Yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ya, padahal sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, adanya kolaborasi. Terus model berpikir menang kalah. Ini selalu yang kita buat. Kalau nggak menang, ya kalah. Nah, ini berubah menjadi model berpikir menang-menang. Artinya sama-sama bermanfaat, memiliki manfaat. Ya. Nah, itulah kalau mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Berikutnya, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini yang Bapak Ibu perlu garis bawahi bahwasanya disiplin positif itu bukan dipengaruhi oleh orang lain. Ya, tetapi lebih bagusnya adalah ya, dia dari motivasi dirinya sendiri. Nah, di sini dia nampak disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi tidak ada faktor atau motivasi dari luar. Ya, jadi yang sebetulnya itu adalah disiplin positif itu murni dari motivasi diri sendiri atau motivasi intrinsik. Begitu. Itulah yang disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak mengacu kepada yang namanya suku bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang. Oke.
contoh nilai kebajikan, ya, contoh-contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Yang pertama, ya, yang pertama itu profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila itu semuanya adalah nilai kebajikan, yaitu antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semuanya ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Oke, itu yang dari profil pelajar Pancasila. Ada lagi yang dari Ivo Primary Years Program atau PYP. Oke, di situ ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan yang terkandung pada Ivo Primary Years Program. Lalu ada dari keterampilan hidup, life skill. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di situ ditampilkan 3 organisasi atau institusi, ya, institusi yang kita tampilkan nilai-nilai kebajikannya. Ada lagi yang lain, yaitu dari 9 pilar karakter, the 7 essential virtues, terus the Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Oke, nanti bisa kalau mau tahu, ini ada banyak nilai-nilai kebajikan di dalam. Memang ada yang beririsan. Ya, di satu yang contoh tadi di keterampilan hidup, mungkin ada juga di tempat yang lain beririsan dia. Tapi itulah yang diyakini mereka dalam lembaga atau organisasinya. Itulah untuk nilai-nilai kebajikan. Kita masuk ke bulan berikutnya, materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itulah kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau kita pikir-pikir kalau yang mudanya kan gitu ya, kebutuhan dasar manusia. Biasa kalau yang dulu kebutuhan primer, sekunder, tersier, kan gitu ya. Nah, di sini untuk kebutuhan dasar manusia dibagi seperti ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Di dalamnya itu tercakup mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya, meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Ya, di dalamnya meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Ya, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, ini kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Nah, terkadang kita melihat murid, ya, kita jangan melihatnya secara sepintas. Apa yang tampak bagi kita belum tentu itu yang kelihatan, belum tentu itulah yang aslinya atau faktanya. Oke, tadi kita ada 5, ya, ada 5 kebutuhan dasar. Jadi coba ya, kita cek lagi tadi 5 kebutuhan dasar. Coba perhatikan Bapak Ibu, yang tadi adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya, coba ya Bapak Ibu perhatikan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kaitkan dengan sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jika kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, berdasarkan tadi 5 kebutuhan dasar tadi, apalah kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut, yaitu seringkali meminta bekal makan siang temannya. Ayo, kira-kira ada yang bisa ngasih tahu apa? Ayo, bagaimana Pak Duli? Ada kira-kira? Karena lapar ya. Kalau karena lapar. Kalau kita kaitkan dari 5 tadi yang kebutuhan tadi, artinya kebutuhan hidup yang mana itu? Bertahan hidup. Kan gitu ya, bertahan hidup. Tapi mungkin nggak dengan ada kebutuhan yang lain dari 5 yang tadi, kecuali selain kebutuhan hidup. Iya, bisa jadi dia untuk mencari perhatian. Ya, mencari perhatian. Jadi dia sengaja membuat ulah di sekolah, meminta bekal temannya, nanti supaya guru memanggil dia. Maka dia akan diperhatikan guru. Lalu guru memanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Ya, jadi dia seperti mencari perhatian. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dari kasus ini ada semuanya kemungkinan masuk. Ya, semuanya masuk. Inilah dia. Jika dikaitkan dengan kebutuhan bertahan hidup, ya mungkin dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal padanya. Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasih sayang dan rasa diterima, ia merasa senang karena diperhatikan temannya. Dan ketika ia dilaporkan dulu kepada orang tuanya, ia pun senang karena diperhatikan orang tuanya. Nah, dan kalau kebutuhan akan penguasaan, dia merasa hebat karena teman-temannya takut sama dia. Nah, lalu kalau dia karena kebutuhan akan kebebasan, dia bosan dengan bekal yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Jadi mau coba dulu bekal yang lain yang ada pada temannya. Lalu kebutuhan akan kesenangan, ya dia menikmati ekspresi kesal dari wajah teman-temannya. Itulah dia kebutuhan akan kesenangan. Jadi bisa masuk sebenarnya semua. Maka tugas kita sebenarnya para guru betul-betullah digali dulu. Apa yang menjadi alasan dia berbuat terhadap sesuatu yang melanggar. Jadi jangan langsung kita judge dia. Kau seperti ininya yang kau buat. Ya, sebenarnya tidak. Makanya kita harus menggali dulu. Apa sebenarnya yang menjadi alasan utama dia melakukan yang namanya pelanggaran. Oke, itu mengenai 5 kebutuhan dasar ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ya, ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik, artinya ada pengaruh dari luar. Ya, ada pengaruh dari luar. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya ini Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu kira-kira kalau ke sekolah tepat datang waktu itu gara-gara apa? Karena ada hukuman kah, untuk menghindari hukuman kah? Atau karena ada untuk mendapatkan penghargaan?
Atau kalau kita memang merupakan tanggung jawab, ya kan, merupakan tanggung jawab, berarti itu pemikirannya sudah bagus, yaitu melalui itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu merupakan faktor dari dalam sendiri motivasinya. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu contohnya melakukan sesuatu supaya karena dia menghindari hukuman, itu merupakan motivasi yang asalnya dari luar, ada pengaruh dari luar atau motivasi ekstrinsik namanya. Sebuah motivasi yang dipengaruhi oleh faktor lain atau dari luar. Nah, kalau dia motivasi intrinsik itu asalnya dari diri sendiri. Oke, jadi alangkah bagusnya setiap pekerjaan yang kita lakukan, ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu memanglah didasari oleh, ya, motivasi intrinsik. Contohnya karena memang tanggung jawab, seperti itu, ya, memang sebuah tanggung jawab, sehingga nanti nilai dari diri kita itu memang dikenal sebagai yang nilai yang bagus lah. Jadi bukan karena memang adanya hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Itu mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya. Lanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau bahasa umumnya hampir sama ini ketiga-tiganya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Tetapi nyatanya maknanya berbeda. Ya, di mana perbedaan maknanya? Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak ada dulu ibaratnya dilabel dulu atau disusun dulu. Itu hukuman. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, itu hukuman. Yang kedua, itu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan juga disepakati sesuai aturan. Jadi nanti kita jangan salah ngomong, kamu itu harus dihukum, ya. Padahal sebenarnya bukan hukum, konsekuensi. Ya, berbeda hukuman dengan konsekuensi. Jadi konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, lalu sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau dia konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Di sini agak berbeda. Restitusi itu yaitu proses kondisi bagi murid menciptakan untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid sendiri yang akan mencari solusi yang baik untuk dia. Oke, jadi ini ada 3, hukuman, konsekuensi, restitusi. Coba Ibu pahami, Ibu coba dalami dulu apa saja yang merupakan hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini ada soal yang mana merupakan hukuman, yang mana merupakan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, tidak pernah sebenarnya dibuat dalam peraturan, ya kan? Di dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas, ya kan? Oke, nggak terencana ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, karena memang terarah dia. Ya, terarah. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Ya, hukuman ya. Tidak terencana. Ya. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, karena sepatunya ditahan. Konsekuensi ya.
Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, baik, terima kasih. Berarti pemahaman Bapak Ibu sudah bagus, ya, bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Artinya nanti ke depannya Bapak Ibu juga memahami untuk menerapkannya kepada murid. Ya, alangkah bagusnya sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini dihindari. Ya, yang lebih bagusnya itu adalah restitusi. Ya, karena tetap siswa dibuat tidak nyaman. Ya, tetap tidak nyaman. Oke, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Ingat Bapak Ibu, penghargaan itu tidak selalu sifatnya positif. Ternyata penghargaan itu bisa jadi hukuman juga bagi murid. Ya, contohnya pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan yang mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, terus motivasi dari dalam sendiri. Contoh yang satu saya ambil, penghargaan merusak hubungan. Oke, ketika kita ada dibuat peringkat, ya, ketika murid dibuat peringkat, ya, sebenarnya itu sudah merusak hubungan. Ya, apalagi dia kalau yang 1, 2, 3, peringkat 1, 2, 3. Peringkat 1, ya, akan merasa senang. 2 dan 3 mungkin akan menjadi ada iri dalam hatinya. Ya, ada iri dalam hatinya. Apalagi kalau dia peringkat 1 dia menjadi peringkat 3, yang peringkat 2 jadi peringkat 1. Ya, pasti ada rasa kekecewaan dalam dirinya. Ada iri hati terhadap temannya. Ya, jadi bisa jadi penghargaan itu, ya, menjadi sebuah hukuman. Dan yang terakhir itu motivasi dari dalam diri. Contoh ini, anak kelas 1 SD. Anak 1 SD di situ lagi belajarnya membaca. Kan begitu ya, Bapak Ibu. Ketika anak itu dapat membaca satu kata, contohnya sepatu, gitu ya. Sepatu, dengan bangganya dia pasti akan mencurahkan hati bahwasanya dia bisa membaca. Aku hebat. Ternyata aku sudah mulai pandai. Nah, datang orang tuanya, ih pintar kali kau nak, ayo beli es krim. Terakhir apa? Nanti suatu saat anak itu pasti seperti itu juga permintaannya. Pak, udah bisa aku membaca, ayo beli es krim. Akan itu yang diingatnya. Jadi perasaan bangga dia tadi sebelumnya sudah dibunuh, ya, sudah dibunuh oleh penghargaan dari orang tuanya. Seharusnya orang tuanya juga mengikuti perasaan yang dihadapi anaknya, yaitu bangga juga, cukup, ya, cukup. Karena di situ udah penghargaan, ibaratnya kebanggaannya itu udah dari dalam dirinya sendiri, ya. Jadi jangan lagi dipengaruhi dari luar. Seperti itu. Itulah kira-kira, ya, konteksnya dihukum oleh penghargaan. Yang berikutnya, 5 posisi kontrol. Ini yang paling penting bagi kita, Bapak Ibu. Ya, mungkin selama ini kita belum tahu memposisikan diri kita itu di mana sebenarnya sebagai guru. Oke? Yang pertama itu ada posisi sebagai penghukum, lalu posisi pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Apa-apa saja ini? Ya, apa ini keterangannya? Seperti itu. Penghukum, ya, apabila kita itu posisinya adalah sebagai penghukum, inilah dia ciri-cirinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kan itu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Ya, jadi sini seperti ada pemaksaan.
Dan biasanya penghukum ini ya selalu menyelaraskan dengan yang namanya hukuman fisik atau verbal. Ingat ya, terkadang hukuman verbal juga itu bisa menyakitkan. Ya, hukuman yang bersifat verbal itu juga bisa menyakitkan. Kau kurang ajar, kau itu anaknya nggak ada otak, lemah, gitu kan? Itu menyakitkan sebenarnya. Jadi nggak hanya fisik aja yang bersifat hukuman, verbal juga bisa. Oke, itu dia kalau posisinya sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah, ini pura-pura lembut, kayak gitu. Pura-pura lembut, tapi yang membuat juga sakit hati anaknya. Oke, seperti apa itu? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membawa rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, memang cara menghukumnya halus, lembut, ya kan? Hanya kata-kata aja, tapi bisa buat sakit hati, buat rendah diri jadinya. Ya, jatuh mentalnya, kan gitu. Ya, oke, itu kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Saya yakin nanti ini semua sebenarnya kita ini sudah pernah ini semua, kan gitu ya. Tapi kita di sini belajar supaya bagaimana yang lebih baik, kan gitu. Oke, yang ketiga, posisi ketiga ini adalah posisi teman. Posisi sebagai teman. Ini adalah posisi sebagai teman ketika ada permasalahan ya Bapak Ibu, bukan dalam keseharian. Jadi kalau misalnya kita pas istirahat dekat-dekat dengan siswa, nah itu bukan itu maksudnya. Tetapi ketika ada permasalahan, gitu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatifnya apa? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, ya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, gitu. Oke, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bertergantung pada guru tersebut. Ya, jadi memilih-milih dia. Aku lebih senang sama, contohnya aku lebih senang sama Pak Mona, begitu kan? Bapak itu baik ya sama aku. Aku salah pun maunya bapak itu menolerir, begitu. Kalau sama Pak Mula Jodi, nggak usah dikawani itu, keras sekali itu, seperti itu kan. Jadi dia akan memilih-milih, ya, memilih-milih terhadap guru. Ya, jadi ini kurang bagus juga, ya, posisinya. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Apa itu posisi sebagai pemantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Itu kata kuncinya. Ya, posisi pemantau dia itu selalu berdasarkan pada peraturan dan juga konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, ya, catatan
Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ini terperinci. Kalau ada siswa bersalah dicatat gini, ya dicatat. Nanti ketika dia melakukan kesalahan lagi, ya ditunjukkan ini kesalahan yang sudah kamu lakukan selama ini. Ini melanggar semua dari peraturan. Nah, jadi berdasarkan data dia, berdasarkan peraturan-peraturan. Terus posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru terhadap mengontrol murid. Ya, di situ. Jadi posisinya kita ini memang seperti ini, bagus kan, biar terkontrol murid, kan gitu, biar terarah murid. Ya, tetapi sifatnya mesti kurang bagus. Ya, mesti kurang bagus juga. Ya, memang ini di sini sudah mulai bagusnya di sini. Siswa itu sudah diharapkan bisa menentukan konsekuensinya apa, tetapi konsekuensinya ini berdasarkan yang sudah ada dari peraturan. Ya, jadi dia mengingat konsekuensi yang sudah ada daripada peraturan. Nah, yang berikutnya posisi manajer. Inilah yang paling tertinggi, ini yang paling terbagus. Ya, walaupun kadang tidak masuk akal sama kita, begitu. Tetapi memang biasanya kalau dalam hal ini inilah memang yang merupakan hal bagus, karena siswa itulah disuruh mencari solusi yang baik untuk dirinya sendiri. Oke, manajer adalah posisi di mana perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi udah ada dua posisi sebelumnya di dalam dirinya, ya. Tetapi yang positifnya ini yang diambil. Terus dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Ya, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini nanti merujuk kembali ke keyakinan kelas. Sebelum nanti berikutnya ada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dikembalikan kepada murid tersebut. Jadi murid tersebutlah nanti yang mencari solusi untuk memperbaiki daripada masalah yang sudah dibuat dia. Oke, inilah. Jadi manajer ini posisi yang paling teratas. Nah, berikutnya itu tadi posisi kontrol, ya, posisi kontrol dulu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, contohnya. Jadi kalau dia sifatnya penghukum, ya, posisinya sebagai penghukum, nah seperti itulah dia. Hormat pada bendera selama 1 jam. Langsung hukuman. Ya, itu posisinya sebagai penghukum. Nah, kalau dia merasa bersalah, ini kalimatnya coba. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Ya, kan? Terakhir rusak mentalnya, jatuh mentalnya, iya pula ya. Kan? Oke, kalau dia teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Katanya, senanglah dia sama gurunya kan. Senanglah. Tapi ketika nanti guru yang lain nanti yang memproses, nah takut juga lah dia, karena bukan bapak tersebut yang ngapain dia lagi, yang memproses. Oke, itu kalau dia teman. Kalau dia pemantau, nah kembali ke peraturan.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Oke, itulah dia berdasarkan data dan juga peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Itu dia posisi sebagai pemantau. Nah, kalau dia manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dibalikkan lagi kepada siswanya, agar siswanya mengetahui bersalah atau tidak dia. Oke, lalu ditanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia nanti mencari solusinya. Ya, dia mencari solusinya. Jadi tidak kembali kepada peraturan. Kalau dia sudah dikembalikan kepada dia untuk mencari solusinya, ya memang ya harus kita yakini. Ya, harus kita yakini kalau dia mengeluarkan solusinya, maka dia akan berbuat yang sudah diyakininya. Oke, itulah kalau dia posisinya sebagai manajer. Nah, lanjut. Gambarannya perbedaan antara 5 posisi kontrol ini, ya. Kalau dia berdasarkan motivasi, penghukum membuat orang merasa bersalah, dan teman dan juga pemantau itu motivasinya dari eksternal. Ada faktor dari luar yang mempengaruhi. Ya, penghukum membuat orang bersalah, teman pemantau itu dipengaruhi dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan untuk manajer itu motivasinya intrinsik dari dalam sendiri. Nah, coba perhatikan lagi, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu identitas gagal. Ya, identitas gagal. Artinya kita memang sudah murid itu seperti tidak ada lagi ibaratnya harapan untuk bangkit, dia nggak ada, semangatnya nggak ada lagi. Ya, tuh. Nah, untuk teman pemantau manajer itu identitas keberhasilan atau sukses. Ya, identitasnya itu berhasil atau sukses. Lalu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu perilakunya kontrol negatif. Ya, perilaku kontrol negatif. Sedangkan untuk posisi teman dan juga pemantau perilaku kontrol positif. Tetapi ketika dia manajer itu namanya kontrol diri. Ya, karena dirinya sendirilah yang akan menyelesaikan permasalahannya. Oke. Nah, yang di bawah itu contoh-contohnya, ya, guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu, kalau penghukum, ya, hasilnya nanti siswa itu memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Ya, itu kalau penghukum. Terus kalau dia membuat orang merasa bersalah, hasilnya nanti menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Tuh. Kalau dia sebagai teman, ketergantungan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dia sukanya hanya satu guru aja di sekolah ini. Itu aja lah nanti. Jadi kalau ada masalah pun ya sama guru itu aja dia melapor. Oke? Kalau dia pemantau itu menyesuaikan bila diawasi, ya. Tapi kalau dia manajer hasilnya akan menguatkan watak atau karakter. Oke, berikutnya ya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Nah, pertanyaannya, ya, posisi kontrol apakah aku berdasarkan bagian dari teks atau bagian dari ungkapan? Oke, tadi kita ada 5 ya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi ya, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, kalimatnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Terus kamu selalu saja salah. Apa kira-kira Bapak Ibu posisinya? Iya, penghukum. Dia langsung menjudge, ya, langsung ditekankan bahwasanya dia salah, ya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
manajer. Terus ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Oke, satu lagi mungkin ada. Iya. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Oke, itulah dia posisi kontrol ya. Jadi Bapak Ibu saya lihat sudah paham, bisa membeda-bedakan ya. Jadi kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu ya, kalau misalnya nanti sudah manajer sudah bagus lah, tapi kira-kira dalam hati lah, dalam hati yang paling dalam, kira-kira sudah di posisi manajerkah kita saat ini? Sudah ya, sebenarnya katanya sudah. Bagus sekali Ibu. Ya, bagus sekali. Ya, saya pun sekarang mencoba sebenarnya, Kalau ada masalah siswa, saya mencoba. Ya, saya mencoba. Jadi tidak langsung ibaratnya, kau salahnya kau, enggak lagi lah. Saya mencoba. Ya, tapi saya juga belum mengatakan bahwa saya sudah di posisi manajer. Belum juga sebenarnya. Terkadang ada juga silap-silapnya. Ya kan? Kadang mau juga balik ke buku kalau udah emosi. Ya, memang nanti sebenarnya ada nih pembelajaran lagi untuk guru-guru, itu pembelajaran sosial emosional. Ya, itu penting juga bagi kita. Pembelajaran sosial emosional. Artinya kita harus mengendalikan dulu bagaimana perasaan kita. Jangan dikaitkan perasaan kita dengan proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran itu berjalan bagus, berjalan baik. Nanti ada lagi sebenarnya pembelajarannya. Oke? Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang posisi kontrol. Selanjutnya, keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ada yang beberapa melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya, tetapi apa dasarnya? Kan gitu ya. Maka mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, biasanya kita mengenal peraturannya, gitu ya. Apalagi kita yang siswa-siswa lama dulu kan, peraturan yang selalu yang kita ingat, bukan ada keyakinan. Seolah-olah kalau keyakinan bahasanya seperti agama kan gitu. Ya kan? Apa keyakinanmu? Kan gitu. Seolah-olah bicara tentang agama. Nah, sekarang paradigmanya sudah berubah. Ya, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Biasanya kita dengar peraturan kelas. Jadi seperti ini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Kan gitu. Ya, jadi berbeda ya. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama guru dan siswa. Dan lebih dominan sebenarnya siswa. Guru hanya menuntun. Kenapa? Karena yang melaksanakan itu adalah siswa. Yang melaksanakan adalah siswa. Yang di dalam kelas itu adalah siswa. Ya, jadi dominan siswa yang berperan aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas, ya, peraturan kelas ini biasanya guru yang membuat. Jadi terkadang biasanya guru itu sebelum masuk ke kelas, nah peraturan kita seperti ini. Jangan kalian sampai melanggar peraturan. Jadi peraturan itu bukan siswa yang membuat. Makanya terkadang kalau ada peraturan yang dilanggar, ya, siswa itu terkadang agak bingung dan keberatan akan konsekuensi yang diterima karena peraturannya terlalu berat, ya, membuat dia tidak nyaman, gitu. Ya, itu dia keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, ya, itu sifatnya abstrak, ya, sifatnya abstrak, terus berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, lalu dibuat sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Inilah dia tentang pembentukan keyakinan kelas.
Nanti Bapak Ibu bisa nanti contohnya membuat keyakinan kelas. Tapi seperti ini ya Bapak Ibu. Mungkin nanti sebelum ada yang bertanya, apakah keyakinan kelas itu dibuat oleh masing-masing guru? Gitu. Apakah keyakinan kelas itu dibuat oleh masing-masing guru? Perlu kita pahami Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah yang membuat siswa. Ya, guru hanya menuntut. Jadi ketika kita para guru ini masuk ke kelas, coba perhatikan dulu Bapak Ibu, adakah keyakinan kelas di dalam? Kalau sudah ada keyakinan kelas di dalam, coba kita mengikuti alurnya. Kita ikuti alur mereka. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan bagi kita, yang tertera di keyakinan kelas tersebut, coba sampaikan kepada siswa. Bisa nggak menjadi sebuah keyakinan juga bagi mereka? Jadi nanti pada berikutnya bisa ditambahkan pada keyakinan kelas mereka. Ya, keyakinan kelas ini sifatnya adalah sebuah seperti poster gitu kan. Jadi kalau misalnya 13 guru yang masuk kan nggak mungkin 13 poster di dalam. Ya, keyakinan kelas dari Pak Mulajudi. Nah, baru sampainya keyakinan kelas dari Ibu Umbi. Akan nanti jadi banyak. Ya, boleh dikonsultasikan kepada murid lagi. Kalau misalnya ada keyakinan kelas yang kurang. Tapi ingat Bapak, kita perlu ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sifatnya hanya sedikit supaya mudah diingat. Ya, dan dengan harapan yang sedikit ini aja pun bisa menjadi nilai dari diri mereka sudah bagus. Seperti itu. Kalau keyakinan ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, ya itu yang namanya budaya positif. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, misalnya tanpa ada pun lagi keyakinan kelas itu sudah bisa dijalankan, baru coba kita tambahkan dengan nilai kebajikan yang baru pada keyakinan kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk keyakinan kelas. Oke, di sini ada saya contohkan ini aksi nyata pembuatan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 10-2. Ya, ini boleh kita tonton Bapak Ibu ya. Mana tahu bisa jadi inspirasi bagi kita. Kita tonton aja lah dulu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sambil saya jelaskan apa yang di dalam isi video. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita kasih dulu penjelasan. Ya, kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Oke, biar jangan terlalu panjang nanti video kita. Jadi sambil saya jelaskan. Oke, di sini posisi saya sedang menjelaskan
apa itu keyakinan kelas. Kalian sendiri. Lalu nanti saya perintahkan kepada siswa, ya, itu membuat nilai keyakinan pada kertas stick note, ya, biar ditempelkan nanti di papan tulis. Jadi seperti ini. Oke, ini saya berikan stick note pada setiap siswa, ya. Jadi nanti siswa itu menuliskan apa yang dikehendaki oleh dirinya agar dia bisa merasa nyaman ketika pembelajaran di kelas. Gitu. Jadi nanti masing-masing menuliskan, lalu dikumpulkan ke depan, ditempelkan. Ya, ditempelkan. Jadi nilai-nilai mereka itu yang mereka tuliskan itu ditempelkan ke depan. Setelah terkumpul, saya mengelompokkan. Karena kalau misalnya dia yang sama, kita kelompokkan pada satu nilai keyakinan yang sama. Dan totalnya akhirnya saya di sini mendapatkan kira-kira 7 ya, 7 nilai keyakinan kelas. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pengelompokan. Oke, nah baiknya ini harus disepakati bersama. Setelah dikelompokkan, kita buanglah dalam bentuk yang menarik, lalu ditempel di kelas. Dan kita arahkan pada siswa bahwasanya itulah yang akan menjadi patokan mereka. Nilai yang mereka sudah buat tadi agar dijalankan dan jangan dilanggar. Karena itu sudah dibuat mereka sendiri. Gitu. Oke, itulah untuk keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Oke. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itulah 3 langkahnya, 3 tahapan daripada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi adalah kelanjutan daripada yang namanya posisi guru sebagai manajer. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, ada bagusnya, ada baiknya. Inilah menjadi pegangan kita dalam setiap menghadapi masalah. Oke, langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Oke, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kira-kira nanti kalimatnya itu sebelum kita awali untuk menyelesaikan masalah, tuh berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Intinya adalah menstabilkan identitas ini. Ketika ada yang bermasalah, ketika ada suatu siswa yang melakukan pelanggaran, kita tenangkan dulu lah dia emosinya. Ya, kita tenangkan dulu. Kalau contoh kasusnya yang cuma melibatkan dirinya sendiri, ya, kalau contoh kasusnya melibatkan dia sendiri, ya kita tenangkanlah dia. Ya, kita tenangkan dia dari rasa ketakutan dia ketika kita panggil. Nah, kalau melibatkan orang lain, contoh kasusnya berantem, kan gitu ya, artinya emosinya lagi membludak, lagi tinggi, kita tenangkan supaya nanti dia bisa lebih mengeluarkan ya apa yang dari dalam dirinya, kenapa dia melakukan kesalahan itu, yaitu pada validasi tindakan yang salah. Setelah dia tenang, barulah bisa kita gali apa yang sudah diperbuatnya. Nah, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti ada alasan dia melakukan itu. Oke.
Jadi kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itulah biasa kalimat yang kita sampaikan ketika sudah pada tahap validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oke, jadi harus motivasi dari dalam dirinya lah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, jadi kita kaitkan nanti dia dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, ini kemarin ada tugas dari program guru penggerak juga, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Oke, ini kita saksikan aja bersama-sama ya Bapak Ibu. Di sini sudah saya letakkan bagian-bagian daripada tahapan segitiga restitusinya. Ya, ini enggak lama, cuma sekitar 10 menit. Ini tempatnya sudah masuk. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Baik Pak. Kira-kira Yunus tahu tidak alasan Bapak mengenai Mas ke sini? Tahu Pak. Nanti saya ketahuan main HP sampai dari sini ya. Main video game. Main game mana ya Pak? Main game. Wih, masih seru tuh kan? Kira-kira kalau main game online itu manfaatnya apa ya Mas? Sebenarnya kalau main game bisa mengenakan bosan. Atau juga bisa sedikit berjalan Pak dengan teman-teman juga tersebut. Kalau kelas, Iya Pak. Yang saya lakukan tadi saat terus apa kira-kira alasan Yunus melakukan itu di kelas? saya besok Pak. Tadi saya tidak paham pada yang disampaikan dari guru. Terus saya tanya teman, semuanya cuek. Jadi saya buka HP, terus main game online. Oh, gitu ya Mas. Ya memang Bapak aku tidak enak merasakan kebosanan di dalam kelas. Namun kita bisa saja menghilangkan rasa bosan, tapi dengan melakukan hal yang lebih bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Iya Pak. Selanjutnya, apakah kamu akan mengalami lagi? Banyak Pak. Yunus masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Masih ingat? Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan Yunus? Mengenai orang lain dan persatuan dan kesatuan. Iya. Lalu bagaimana solusi yang bisa Yunus lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pertama, saya minta maaf kepada ibu. Lalu, apabila saya telah melanggar kegiatan, saya akan langsung menanyakan kepada guru dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya kembali Pak. Iya, betul sekali Mas. Bapak sangat menghargai solusi yang akan kamu lakukan. Terus, kapan solusi ini akan kamu lakukan? Mulai dari kesempatan berikutnya Pak. Baiklah kalau begitu. Sekarang Dimas silakan masuk ke kelas lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ini siapa? Iya, silakan. Oke, itu merupakan contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu yang sudah saya terapkan. Ya, jadi di dalamnya terdapat yang namanya menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhirnya kita buatlah menanyakan keyakinannya, sehingga dia bisa membuatkan solusi bagi dirinya sendiri. Nah, dari rangkaian tadi yang sudah saya buat, ya inti-inti daripada budaya positif, ya di pada akhirnya di sini ada penutup yang sudah saya buat. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer
ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan kita hari ini, yaitu memberikan pemahaman kepada rekan sejawat saya di SMA Negeri 4 Sebolga tentang nilai-nilai budaya positif. Gitu. Kiranya Bapak Ibu sekalian bisa berkenan dengan apa yang sudah saya paparkan pada saat ini. Demi kesempurnaannya, saya tidak menutup untuk yang namanya pertanyaan, saran atau tanggapan dari Bapak Ibu. Kiranya saran dan tanggapan yang Bapak Ibu kan ini bisa menjadikan sebuah penguatan juga bagi saya untuk bergerak sebagai guru penggerak di kedepannya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Iya. Jadi sebenarnya ada dua yang mau saya tanya Pak. Tapi yang pertama biar lagi yang ada di otak saya ini. Yang pertama, yang di otak saya dulu ya. Yang tadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Yang paling ideal Bapak bilang tadi itu posisi guru sebagai manajer. Sebenarnya kalau menurut saya sebagai manajer memang ideal, terlalu ideal malah. Cuma untuk penerapan untuk anak-anak kita yang kita ajari kayaknya agak hal yang sulit untuk menjadikan guru itu sebagai hanya posisi manajer saja. Menurut saya Pak ya sangat sulit melaksanakannya. Pertanyaan saya, apakah posisi guru itu hanya bisa sebagai manajer atau bisa nggak digabung? Misalnya sebagai teman, pemantau, dan sekaligus manajer, atau sebagai pembuat rasa bersalah atau manajer, atau hanya mutlak hanya sebagai manajer saja? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, di dalam segitiga restitusi ada 3 langkah dalam menyelesaikan permasalahan murid, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan saya, apakah di dalam pelaksanaannya harus ketiga tahapan tersebut dilaksanakan? Tidak bolehkah satu-satu? Tidak bolehkah hanya 1 atau 2 tahapan saja? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Darmawati Syomri atas pertanyaannya, dan juga tadi ibaratnya seperti tanggapan juga sepertinya Ibu ya, bahwasanya untuk posisi manajer kurang memungkinkan atau belum bisa memungkinkan untuk menghadapi siswa-siswa kita yang ada di sekolah ini, begitu ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi di sini akan saya jawab langsung. Jawaban pertanyaan Ibu yang pertama. Jadi sebenarnya Ibu, memang manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Posisi yang paling ideal sebenarnya. Ya, jadi kita di sini memposisikan diri kita untuk membuat siswa itu ketika ada permasalahan, siswa itulah yang menggali atau membuatkan solusi baginya. Gitu. Jadi motivasi dari dirinya sendiri lah yang membuat solusi itu. Tidak ada faktor dari lain. Nah, kalau posisi yang lain, tadi Bapak Ibu Umi bilang, boleh nggak dia posisi yang lain seperti itu? Kalau biasanya ini ya Bu, posisi itu pada saat itu juga pasti hanya 1, tidak bisa ganda.
Ya, contoh pada saat ini saya memposisikan sebagai teman, tidak bisa ganda. Ya, teman sekaligus membuat bersalah atau teman sekaligus penghukum, kan nggak bisa ya? Kok teman tapi menghukum, kan gitu kan? Ya, pada posisi saat itu pasti hanya ada satu posisinya. Ya. Nah, kalau masalah yang keempat ini, ya, tadi kan sudah kita bilang bahwasanya untuk yang 1 dan 2 ini adalah identitas gagal. Janganlah kita pakai. Ya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Karena ada ini efeknya kepada murid. Ya, ada efeknya, efek trauma. Ya, ada efek trauma dan efek ketergantungan yang tadi. Ya, terus yang apa? Efek trauma, yang ketergantungan adalah teman. Ya, kalau teman, contoh, ya, kalau kita memposisikan sebagai teman, saya buat kepada siswa kalau ada masalah. Nanti ke depannya hanya kepada saya aja nanti ingin mengadu siswa ini. Hanya kepada saya. Ya, hanya kepada saya saja mengadu, tidak mau lagi kepada guru lain. Nah, ketika saya nanti tidak mempedulikan siswa ini, siswa akan kecewa dengan saya. Saya pikir bapak teman, kan gitu. Timbul rasa kekecewaan. Ingat ibu, bapak ibu, kalau siswa yang ada rasa kecewa ini lebih bahaya sebenarnya. Saya kurang menambahkan kemarin di sini ada efek-efek daripada yang penghukum. Ya, efek-efek dari penghukum atau efek-efek dari membuat rasa kekecewaan kepada murid. Ya, murid ini ada yang dendam, ya, dan lebih-lebih lagi ada yang berbuat nekat, ya. Mudah-mudahan kita aman-aman aja, ya. Mudah-mudahan kita aman-aman aja. Sepeda motor masih aman, tidak ada yang bocorkan bannya, ya. Itu. Jadi idealnya memang Bapak Ibu, idealnya adalah manajer. Ya, memang susah memang Bu. Tapi ini hanya untuk permasalahan-permasalahan tertentu, tidak mencakup permasalahan yang besar. Contoh, siswa membawa minuman alkohol, enggak mungkin lagi lah kita buat segitiga restitusi. Kan gitu ya, kita tanya, oh iya Bapak juga pernah melakukan itu, Pak. Oh sama ini Bapak ini juga pemabuk juga di rumahnya, kan nggak bisa. Ada beberapa hal permasalahan yang tidak bisa dibuat dalam segitiga restitusi. Ya, kalau dia berkaitan dengan kriminal, artinya tidak urusan kita lagi. Ya, jangan kita urusin lagi atau lebih menggunakan segitiga restitusi. Oke, itu tadi pertanyaan Ibu Abu yang pertama. Yang kedua dalam pelaksanaan segitiga restitusi, ya, apakah ketiga-tiganya yang harus dilaksanakan? Apa boleh enggak hanya 2 langkah aja yang kita kerjakan? Ya, pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti ini. Namanya juga segitiga restitusi, berarti ya kalau segitiga itu 3 sisi. Ya, 3 sisi, artinya 3-tiganya harus dipenuhi. Oke, 3 sisi ini saling melengkapi, Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, artinya menenangkan dulu yang namanya emosi daripada siswa. Lalu langkah kedua, setelah tenang, baru kita tanya dia, apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut? Kenapa? Seperti yang kita tahu tadi kebutuhan, ya, kebutuhan dasar yang 5 tadi, ya, yang bertahan hidup, terus penguasaan, rasa terima, kebebasan, kesenangan, ya. Biar tahu kita dari yang 5 ini yang mana sebenarnya alasan dia. Jadi dia pun lebih terbuka menyampaikan setelah emosinya sudah mereda. Gitu. Ketika emosinya sudah mereda, kita tanyakan alasan dia melakukan tersebut, barulah bisa kita arahkan dia untuk memberikan solusi yang bisa dia berbuat. Ya, yang bisa dia yakini akan bisa memperbaiki diri dia melalui solusi yang diberikan dia. Seperti itu. Oke, nah misalnya kalau hanya 2, dia tidak menstabilkan identitas, dia langsung validasi dan dia hanya melakukan validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan.
Ya, jadi ini emosinya lagi berapi-api, contohnya ada siswa lagi berantem. Langsung kita tanya, kenapa kau kumpulkan dia? Mungkin jawabannya agak jadi ngawur. Karena ketika emosinya itu lagi tidak stabil, ya, bisa aja jawabannya nanti aneh-aneh, tidak terarah. Bisa-bisa nanti kita juga yang jadi kena, kan gitu. Oke, jadi memang seperti itu. Nah, yang namanya segitiga restitusi, dia merupakan 3 sisi, dan ketiga sisinya tersebut haruslah kita laksanakan dan sesuai dengan tahapannya. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu ke validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu Pembeli? Baik, terima kasih. Selanjutnya satu pertanyaan lagi lah. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Mona. Ya, saya mau bertanya Pak tentang penggalan video tadi yang penyelesaian kasus murid dengan segitiga restitusi. Yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana jika murid tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama, padahal kan itu dalam video itu sudah selesai masalahnya dan diterapkan dengan segitiga restitusi? Bagaimana jika terjadi lagi kasus yang sama terhadap murid tersebut? Apakah dilakukan segitiga restitusi kembali itu? Ini masalahnya. Baik, terima kasih dari pertanyaan Pak Mona. Ya, memang setiap masalah ala baiknya kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan Bapak tadi yaitu contohnya hari ini ada masalah siswa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Rupanya 2 atau 3 hari lagi diulanginya lagi. Apakah dilakukan lagi segitiga restitusi? Kan seperti itu. Oke, saya jawab Pak. Tetap Pak, kita lakukan juga segitiga restitusi. Tapi ya, kita yakinkan dia bahwasanya apa yang sudah diperbuat dia ya belum sesuai dengan solusi yang sudah dibuat dia. Belum sesuai. Jadi kita yakinkan lagi ketika menanyakan keyakinan tadi tahap akhir, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Waktu kita menanyakan keyakinannya, kita pertegas lagi bahwasanya solusi yang sudah diberikan dia pada saat dia melakukan yang sebelumnya belum terpenuhi. Jadi kira-kira bagaimana solusi yang baru yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Begitu Pak. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah mengganti kalimatnya. Ya, contoh kasusnya adalah cabut, kan gitu. Ketika menstabilkan identitas, kita bilang iya Bapak tidak pernah cabut dia, gitu. Lalu dia mengulangi lagi, ya jangan kita bilang iya, Bapak belum pernah cabut. Nah kan gitu kan, rancu. Jadi nggak perlu lagi kita buat ibaratnya kalimat yang sama lagi, iya Bapak belum pernah cabut. Coba ganti yang lain. Iya, memang terkadang kita bosan di kelas. Tapi mungkin kalau kita berpikir ada hal yang lain yang lebih bermanfaat kita lakukan daripada cabut, gitu. Ya, jadi bahasanya yang kita ganti, jangan lagi kita ulang. Ya, bahasanya yang kita ganti. Hingga nanti konsekuensinya, restitusi yang diberikannya mampu bisa dilaksanakan. Kalau bisa sambil kita arahkan, tapi jangan kita yang menyuruh. Ya, jangan kita yang menyuruh. Kita mengarahkan supaya kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa yang terkait. Ya, supaya bisa kita berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Tapi jangan kita yang menyuruh. Contoh, udah besok panggil orang tuamu. Jangan seperti itu. Itu artinya faktornya adalah motivasinya dari kita ekstrinsik.
dan eksternal, bukan intrinsik dia. Tapi coba kita arahkan, kalau bagaimana kira-kira bisa nggak orang tuamu membantu kamu menyelesaikan permasalahan ini? Nah, seperti itu. Ya, tetap dia yang menyarankan juga, yang memberi solusi. Ketika dia, oh iyalah Pak, biarlah nanti Pak orang tua saya datang. Itu yang namanya solusi dari dia, bukan solusi dari kita. Kita menuntut, begitu. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira. Oke, baik. Saya kira cukup demikian lah ya Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya sampaikan dari hasil sesi kita ini. Dan sebagai penutup yang terakhir, saya mohon kepada Bapak Ibu bisa memberikan refleksi dari kegiatan kita ini agar kiranya nyata apa yang sudah saya perbuat dalam kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu, siapa yang kira-kira bisa memberikan refleksi ini? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi kepada kami semua. Setelah mendengarkan dari pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah Bapak sampaikan kepada kami semua, saya merasa seperti mendapat pemahaman baru yang sangat baik. Ternyata selama ini banyak paradigma pembelajaran yang sudah berubah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas ilmunya yang sangat menginspirasi buat kami semua. Semoga kita dapat berkolaborasi dan berbagi hal-hal yang baik lagi ke depannya untuk kemajuan murid-murid kita di SMA Negeri Pasibolga yang kita cintai ini. Terima kasih kepada Bapak. Semoga jayalah SMA 4 dan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih hasil refleksi dari Bu Firda yang sudah disampaikan. Ibaratnya ada harapan bagi saya. Memang saya mengikuti calon guru penggerak, tapi saya menginginkan bahwasanya kita semua menjadi guru yang hebat di SMA Negeri 4 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini. Kiranya apa yang bisa saya berikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Horas.